Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua yang hari ini sedang duduk santai di rumah, ya. Hari ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman saya selama menjalankan bisnis networking. Bisnis networking adalah sesuatu bisnis yang luar biasa, di mana kita bisa mendapatkan passive income dan bisa membuat orang lain juga bahagia. Artinya kita memberikan peluang untuk sebuah kesuksesan kepada teman, sahabat ataupun keluarga kita. Banyak yang merasa kesulitan dalam menjalankan bisnis networking ini. Setidaknya mereka tidak melakukan 3 hal ini. Nah, 3 hal. Nah, silahkan disimak apa yang ingin saya sampaikan. 3 hal yang tidak Anda lakukan dengan baik. Yang pertama adalah edukasi. Edukasi sangat penting sekali. Ini erat kaitannya dengan bagaimana kita bisa memberikan informasi tentang produk knowledge, tentang bisnis kita kepada teman-teman kita, calon-calon mitra kita. Nah, ibarat sebuah toko itu adalah toko kita. Jadi kita harus tahu seluk-beluknya, di mana itu pintunya, di mana itu barang-barangnya dan lain sebagainya. Harus kita pahami betul detail-detailnya. Juga marketing plan-nya. Nah, kita juga harus cepat menguasai. Makin cepat kita menguasai marketing plan-nya, kita tahu sistemnya, kita tahu cara kerjanya, maka akan membuat bisnis itu mudah kita jalankan. Kemudian hal lain adalah edifikasi. Apa itu edifikasi? Edifikasi itu adalah contoh, panutan. Ya, dalam kata lain kita harus mempunyai mentor. Jadi seorang pebisnis networking yang tidak punya mentor sama seperti seorang yang berjalan tidak punya arah dan tujuan. Nah, sangat mudah dijalankan dengan bimbingan bisnis itu daripada kita berjalan sendiri menurut kehendak kita. Teman-teman semua yang berbahagia, hidup sebenarnya adalah peniruan. Begitu juga bisnis. Bisnis adalah salah satu cara kita mendapatkan penghasilan, entah itu active income maupun passive income, yang melibatkan apa yang disebut peniruan. Nah, untuk itu supaya kita sukses, perlu orang sukses yang bisa kita contoh, kita tiru, kita jadikan panutan dan teladan. Orang yang paling tidak calon mitra Anda percayai sebenarnya adalah diri Anda sendiri, karena mereka selalu berpikir bahwa Anda mendapatkan sesuatu dari ajak-ajak dia itu tadi. Anda mendapatkan sesuatu yang besar dan dia merasa bahwa mungkin dia merasa dirugikan karena ketidaktahuan atau ilmu yang belum dia punya. Nah, dengan adanya mentor, panutan atau orang yang kita jadikan contoh tadi, maka hal itu tidak akan terjadi. Ya, jadi contohnya begini. Bisnis ini sudah bagus, Pak. Ini bisa mengantarkan saya ke dalam penghasilan sekian ratus juta umpamanya. Nah, ini banyak orang nggak percaya. Kenapa? Karena itu bisa jadi ya anggap dia kita membual, tipu-tipu dan lain sebagainya, yang intinya supaya memperlancar atau mempermanis, merekrut atau mengajak dia. Nah, sementara dalam bisnis network ini orang itu cenderung alergi, cenderung malas dengan kata merekrut ini. Nah, sementara kalau kita perhatikan di luaran sana, semua bisnis melakukan perekrutan.
bahkan selain bisnis networking juga melakukan perekrutan. Mereka membuka lowongan pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, itu juga salah satu bentuk daripada perekrutan. Jadi ada yang orang bilang begini, oh malas saya cari-cari orang dan lain sebagainya. Tetapi apa sih yang nggak cari-cari orang, kan begitu. Hampir semua bisnis cari-cari orang, karena kita orang identik dengan pelanggan. Nah, oke, kita lanjut. Untuk itu kita harus melakukan atau memakai pihak ketiga sebagai alat atau sarana untuk edifikasi. Contoh, menurut Bapak A, bisnis ini luar biasa, telah mengantarkan beliau mendapatkan penghasilan sekian juta, Pak. Nah, kalau Bapak menjalankan bisnis ini, wah pasti sangat cocok sekali dan lain sebagainya. Jadi jangan katakan kata saya. Nah, kalau apa yang kita ucapkan kata saya, orang tidak percaya. Tetapi gunakan pihak ketiga. Sudah saya kasih contoh ya. Edifikasi, gunakan pihak ketiga. Kemudian hal yang penting berikutnya adalah yang namanya duplikasi. Ajarkan dan buat mitra-mitra Anda ini menjadi pintar, menjadi cerdas. Kenapa begitu? Kalau mitra Anda pintar, mitra Anda cerdas, maka dia akan bisa menjalankan bisnis Anda atau bisnis kita ini dengan baik. Nah, jadi tidak ada sebentar-sebentar tanya ke upline atau tanya ke leader. Nah, mereka bisa membuat sebuah keputusan. Karena apa? Karena mereka telah teredukasi dengan cerdas. Akhirnya bisa menduplikasi. Nah, jadi usahakan kalau Anda ini seorang leader, Anda seorang upline, berilah contoh yang baik kepada mitra-mitra Anda. Jangan pelit ilmu, karena ilmu tidak dibawa mati. Mentor saya pernah bilang, kita dibayar bukan karena pengetahuan yang kita miliki, tetapi kita dibayar oleh apa yang kita lakukan. Nah, jadi intinya, kalau kita melakukan apa yang harus kita lakukan, kita ajarkan, kita kasih contoh kepada mitra-mitra kita, maka itu akan menjadi sebuah buah yang manis bagi perjuangan dan bisnis kita ke depan. Sukses mitra adalah berarti kesuksesan kita semua. Ingat, jangan pelit ilmu dan jangan egois, hanya mau sukses sendiri. Bina mereka, bantu mereka, mereka sukses, Anda pun sukses. Oke? Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.